إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكما قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن حضرة الكرام أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat Masjid Al-Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari nama masjid ini sudah menjadi pengingat bagi kita bahwa kita semua yang hadir di dalam masjid ini adalah pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Pejuang untuk selalu semangat mensyiarkan agama Allah. Pejuang untuk selalu mengajak orang lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan khususnya berjuang bagi diri kita sendiri untuk menjadi pribadi yang berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan ketakwaan yang baik yang diiringi dengan amal soleh dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi dan kepada jemaah sekalian agar kita sama-sama nasihat menasihati. Dan inilah pesan agama kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Agama kita tidak mengajarkan untuk merasa paling benar sendiri, tapi agama kita mengajarkan agar kita saling nasihat menasihati, khususnya untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surga yang luas tidak mungkin kita hanya masuki sendirian. Tentu kita ingin membawa keluarga kita, membawa saudara kita, membawa tetangga kita dan orang-orang terkasih kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berada di pertengahan bulan Syawal atau akhir Ramadan baru saja berlalu dari kita. Pertanyaan yang perlu kita sampaikan kepada diri kita masing-masing adalah bagaimana kualitas ibadah kita setelah 2 minggu tidak bersama Ramadan? Apakah kita masih membaca Al-Quran setiap hari? Apakah kita masih bangun malam untuk melaksanakan salat tahajud? Apakah kita masih rajin untuk melaksanakan salat berjamaah? Apakah kita masih melaksanakan puasa sunnah? Dan ini perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing untuk mengevaluasi apakah selama ini kita beribadah karena Ramadannya atau karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya beribadah karena Ramadan, maka pasti setelah Ramadan semua ibadah di bulan Ramadan akan ditinggalkan juga. Tapi kalau beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli mau Ramadan atau bukan, pasti dia tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di atas mimbar khutbah yang singkat ini, khatib ingin menyampaikan sebuah tema, pintu maaf di bulan Syawal. Tentu sudah menjadi kebiasaan atau adat bagi kita
bahwasanya ketika memasuki 1 Syawal atau hari Idul Fitri, kita akan berkeliling, kita akan berkunjung ke rumah-rumah saudara kita ataupun rumah tetangga kita, teman karib kerabat kita, dengan satu tujuan untuk meminta maaf dan saling memaafkan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lihat bagaimana pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Imran. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Ketika Allah sampaikan kepada kita agar kita bersegera untuk menuju atau menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah, yang itu semua dijanjikan uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwasanya tujuan kita berpuasa 30 hari di bulan suci Ramadan adalah agar kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 133 sampai dengan 134 Allah bocorkan kepada kita informasi tentang ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita simak dan kita tanyakan kembali kepada diri kita masing-masing, masukkah kita pada golongan orang yang bertakwa itu atau tidak? Ayat 134 surah Ali Imran. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka yang senantiasa menginfakkan rezekinya dalam keadaan lapang ataupun sempit. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatib secara pribadi meyakini dan mungkin kita semua juga sama, bahwasanya untuk bersedekah dikala kita lapang, banyak rezeki, banyak peluang, maka mudah atau ringan bagi kita untuk menyisihkan sebagian rezeki yang kita punya. Setiap Jumat kita masukkan 100.000, 200.000, 1 juta dan berapapun nominalnya. Setiap subuh kita bersedekah, berbagi dengan tetangga kita. Tapi pertanyaannya, akankah itu masih bisa kita lakukan ketika kita dalam keadaan sulit? Dan disinilah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara manusiawi, setiap orang mampu atau sanggup untuk bersedekah dalam keadaan dia lapang, tapi belum tentu dalam keadaan dia sempit ataupun kurang rezekinya. Sehingga betul-betul ketakwaan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul atau tidak kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah? Mari sama-sama khatib dan kita semua tanyakan kepada diri kita masing-masing. Untuk ciri yang pertama, kita sudah masuk ataukah belum? Sudahkah kita bersedekah di waktu lapang ataupun sempit? Atau mungkin saat ini kita hanya mampu di waktu lapang saja, sehingga kita perlu memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar semakin meningkat ketakwaan kita dan mampu untuk bersedekah, mampu untuk berinfak ketika kita dalam keadaan sulit. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang mampu untuk menahan amarahnya. Ramadan adalah syahrut tarbiyah, bulan pendidikan untuk kita semua. Bagaimana tidak hadirin sekalian, di bulan suci Ramadan kita dilatih untuk perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Di antaranya adalah hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran, karena Al-Quran kelak akan datang memberikan syafaat bagi para sahabatnya. Atau dalam hadis yang lain, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran lalu mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kemudian di bulan suci Ramadan kita juga dilatih untuk melaksanakan sholat malam di setiap malamnya. Sehingga perlu kita tanyakan kepada diri kita masing-masing, selepas daripada bulan suci Ramadan, masihkah kita melaksanakan sholat malam? Kalau kita sudah tidak lagi sempat untuk melaksanakan sebanyak 11 rakaat atau 23 rakaat, maka pertanyaannya, masihkah kita bangun lalu melaksanakan sholat malam 2 rakaat?
Ini perlu kita evaluasi, sebab tujuan kita berpuasa di bulan Ramadan agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Sedangkan ciri orang yang bertakwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, ia adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Ramadan melatih kita untuk sabar, untuk tidak berkata kasar, untuk tidak berlaku kasar, untuk tidak menghina, untuk tidak mencela, untuk tidak membicarakan aib orang lain. Maka selepas Ramadan, mampukah kita untuk tetap menjaga diri kita agar menjadi pribadi yang sabar, pribadi yang tidak mudah marah. Maka wajar ketika ada datang seorang sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Bain An-Nawawi yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, beliau mengutip sebuah hadis yang singkat tapi maknanya begitu luar biasa. Datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu meminta nasihat. Ya Rasulullah, ausini, berikan nasihat kepadaku. Maka kata Nabi dengan satu kalimat, la taghdab, jangan kamu marah. Singkat sekali pesan Nabi SAW, karena Nabi tahu orang tersebut memiliki pribadi yang pemarah. Sehingga pesannya pun sangat singkat, la taghdab, jangan kamu marah. Sampai diulang-ulang pertanyaan ataupun keinginan sahabat ini, faraddada miraran, diulang berkali-kali permintaan sahabat ini, ausini ya Rasulullah. Maka jawaban Rasul tetap sama, la taghdab. Atau dalam hadis yang lain ada menyebutkan, la taghdab walakal jannah, jangan kamu marah, maka bagimu adalah surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita lihat kepada diri kita masing-masing yang mungkin memiliki jiwa ataupun sifat pemarah. Bagaimana kita melihat ajaran Rasulullah SAW yang memberikan pendidikan kepada kita untuk bisa mengontrol amarah kita. Ketika seorang marah di antara kalian, maka hendaklah dia berwudu, kata Nabi. Sebab amarah itu berasal dari syaitan, dan syaitan itu dari api, dan api hanya akan padam dengan air. Lalu ketika kita masih merasa ingin marah setelah berwudu, maka duduklah. Jangan dilanjutkan dengan berdiri. Ketika orang telah marah lalu dia duduk, akan sedikit reda amarahnya. Namun ketika masih menggebu-gebu amarahnya, maka dikatakan oleh Nabi SAW, maka hendaklah dia berbaring. Demikianlah ajaran Rasulullah SAW sampai sedemikian detailnya, agar kita mampu untuk menjaga diri kita agar tidak menjadi pribadi yang pemarah. Kemudian yang ketiga, ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal 'afina 'anil nas. Dia mampu untuk memaafkan orang lain yang berbuat salah kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata al-'afwu memiliki makna yaitu seseorang yang melapangkan dadanya untuk tidak membalas dengan kejahatan bagi siapa yang menyakiti dirinya. Jadi memaafkan adalah dia merelakan apa yang dilakukan oleh orang lain, dia ridha dengan itu, dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak sedikit pun berniat jahat kepada orang yang berbuat jahat kepada dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sifat yang ketiga ini juga rasanya akan sangat sulit bagi sebagian orang. Betapa tidak? Bagaimana ketika kita disakiti, bahkan dihancurkan karir kita, dipermalukan keluarga kita, diasingkan diri kita gara-gara mulut satu orang. Bagaimana hati kita tidak membencinya? Maka disitulah ketakwaan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu atau tidak untuk kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Maka dalam Al-Quran Allah katakan dengan sebuah kalimat perintah, khudil af, jadilah kamu orang yang pemaaf. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memaafkan tidak dilihat dari sisi jabatannya. Memaafkan tidak dilihat dari usianya. Betapa kita lihat tradisi di lingkungan kita, bahwasanya harus yang muda minta maaf dulu kepada yang tua. Harus bawahan dulu minta maaf kepada atasan. Padahal agama kita mengajarkan orang yang berbuat salahlah yang harus segera meminta maaf kepada orang yang disalahi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya dosa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka cukup kita bertaubat dengan taubatan nasuha, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa kita.
tapi berbeda dengan dosa kepada makhluk atau kepada orang lain. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memaafkan orang tersebut sebelum orang lain itu memaafkan dirinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari jadilah diri kita sebagai pribadi yang pemaaf. Mungkin sakit hati itu pasti kita rasakan. Benci itu normal untuk kita sebagai manusia, tapi kita latih diri kita agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Latih hati kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, semoga khutbah ini menjadi nasihat untuk khatib pribadi dan kita semuanya, dan kita sama-sama ingat bahwasanya tujuan kita berlelah, lapar-lapar dan haus ketika Ramadan hanya satu, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah tahu ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam Al-Qur'an tadi, maka mari sama-sama kita jaga diri kita untuk menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam Quran surah At-Talaq Allah sudah ingatkan kita, bagi mereka yang bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah maka akan dijadikan baginya jalan keluar atas segala permasalahan hidup yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita bertanya betapa sulitnya masalahku, apa solusinya? Maka ternyata solusinya adalah ada pada diri kita sendiri. Mau tidak kita lebih dekat dengan Allah? Mau atau tidak kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innallaha ghafurur rahim.